Perkenalkan, nama saya Adinda Permata Putri. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Prodi D3 Keperawatan Belitung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem 12 nervus. Sistem 12 nervus ini dinamai dengan nama spesifik atau angka Romawi. Pemeriksaan saraf atau nervus ini sangat penting dilakukan karena memiliki dua alasan. Yang pertama, untuk menguji saraf-saraf kranial ini dapat memberikan informasi mengenai batang, otak, dan jaras terkait. Dan yang kedua, itu melibatkan saraf kranial yang disebut refleks protektif atau refleks kornea, muntah, dan batuk. Adapun di sini, yaitu ada sistem saraf pusat, otak, dan medula oblongata. Nah, di gambar ini adalah gambar saraf pusat yang mempunyai masing-masing fungsi. Yang pertama, itu ada corpus callosum. Corpus callosum ini adalah bagian yang menghubungkan sisi kiri dan sisi kanan otak. Masing-masing dikenal sebagai belahan otak. Fungsi utamanya untuk mengintegrasikan kinerja motorik, sensorik, dan kognitif antara korteks cerebral dan terdapat di satu sisi otak ke wilayah satu sisi sama lain. Dan yang kedua itu ada cerebrum. Cerebrum ini merupakan bagian terbesar dari otak yang mempunyai dua bagian, yaitu otak kiri dan kanan. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan sisi kiri tubuh dan belahan otak kiri berfungsi untuk mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Permukaan luar cerebrum disebut cerebral cortex. Dan ada korteks cerebral. Korteks cerebral ini mempunyai 4 lobus, masing-masing mempunyai fungsi tertentu. Yang pertama ada lobus frontal, yang berfungsi untuk mengatur gerakan penilaian, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan perancangan. Yang kedua yaitu ada lobus parietal atau parietal, yang berfungsi untuk sebagai penalaran dan navigator arah, yang meliputi membaca dan memahami peta, mencegah diri dari terbenturnya atau menabrak suatu objek. Dan yang ketiga itu ada lobulus occipital, yang berfungsi sangat cepat untuk memproses informasi cepat yang dikirimkan oleh mata, seperti misalnya memahami teks dalam buku atau gambar pada spanduk. Yang keempat itu ada lobus temporal, yang membantu kita mengenali dan membedakan semua jenis suara tinggi rendah nada yang berbeda yang dikirim dari reseptor atau reseptor sensorik pada telinga kita sendiri. Yang selanjutnya itu ada talamus. Ini talamus. Talamus ini mempunyai fungsi yaitu menyampaikan sensor dan sinyal motorik kepada korteks otak besar, sepanjang dengan aturan kesadaran, tidur, dan kewaspadaan. Talamus mengelilingi ventrikel ketiga, yaitu produk utama dari embryonic diencephalon. Selanjutnya yaitu ada cerebellum. Ini gambar cerebellum. Cerebellum ini mempunyai fungsi utama yaitu mengontrol gerak dan keseimbangan, membantu belajar, dan mengingat kemampuan motorik. Selanjutnya itu ada medula oblongata. Nah, medula oblongata ini terletak di bawah pons dan berperan dalam mengendalikan beberapa fungsi sistem tubuh, seperti pernapasan, pencernaan, detak jantung, dan menelan. Bagian otak ini menjadi penghubung antara pons dan saraf tulang belakang. Selanjutnya itu ada reticular activating system. Reticular activating system ini mempunyai fungsi yang paling penting dari formatio reticularis untuk mengatur sistem kesadaran dengan merangsang korteks cerebri untuk menerima rangsangan dari seluruh tubuh. Selanjutnya itu ada pons paroli. Nah, ini pons paroli. Pons paroli ini disebut juga dengan jembatan Farol, yang berfungsi sebagai penghubung serabut saraf antara otak kecil dan kiri dan otak kecil kanan, serta penghubung serabut saraf otak besar dengan sumsum tulang belakang. Selanjutnya itu ada kelenjar pituitari. Ini dapat kita lihat, ini kelenjar pituitari. Nah, walaupun ukurannya kecil, fungsi kelenjar ini sangatlah besar.
Kelenjar ini bertugas mengendalikan hormon yang membantu mengendalikan banyak proses dan fungsi organ pada tubuh. Selanjutnya ada hipotalamus. Maksudnya hipotalamus. Nah, hipotalamus ini adalah fungsi yang paling utama dalam homeostasis yang memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh itu berjalan dengan stabil. Selanjutnya, ini adalah tadi kan sistem saraf pusat. Nah, ini sistem saraf tepi atau 12 kranial. Nah, ini mempunyai fungsi masing-masing juga. Di sini ada olfatorius atau olfaktori yang berfungsi menerima rangsang dari hidung dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai sensasi bau. Selanjutnya ada optik atau optikus yang berfungsinya menerima rangsang dari mata dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai persepsi visual. Selanjutnya ada okulomotor atau fungsinya itu menggerakkan sebagian besar otot mata. Dan ada troklear atau troklearis yang berfungsi menggerakkan sebagian otot mata. Tadi kan perbedaan okulomotor itu menggerakkan sebagian besar otot mata, sedangkan troklearis ini menggerakkan beberapa otot mata. Di sini juga ada trigeminal ini atau disebut juga dengan trigeminus. Sensorinya itu menerima rangsangan dari wajah untuk diproses di otak sebagai sentuhan, sedangkan motoriknya itu menggerakkan rahang. Lalu ada abdusen. Nah, abdusen ini sebagai abduksi mata. Selanjutnya itu ada fasial atau fasialis. Ini sensoriknya yaitu menerima rangsang dari bagian interior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa. Dan motoriknya yaitu untuk mengendalikan otot wajah untuk menciptakan ekspresi wajah. Selanjutnya ada vestibula cochlearis. Ini dapat kita lihat bersama. Sensorinya yaitu sensori vestibular mengendalikan keseimbangan, sedangkan sensori kokleanya itu menerima rangsang untuk diproses di otak sebagai suara. Lalu ada glossopharyngeal. Sensorinya yaitu menerima rangsang dari bagian posterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa. Sedangkan untuk motoriknya yaitu mengendalikan organ-organ dalam. Lalu ada vagus. Nah, ini adalah dari vagus, contoh dari organ vagus. Vagus ini sensorinya yaitu menerima rangsang dari organ dalam, sedangkan motoriknya mengendalikan organ-organ dalam. Lalu ada aksesorius atau cranial aksesori. Nah, itu fungsinya yaitu mengendalikan pergerakan kepala. Yang terakhir itu ada hipologosal atau hipologosus yang berfungsi untuk mengendalikan pergerakan lidah. Baiklah, di sini yang ketiga yaitu sistem saraf tepi atau 30 serabut saraf sumsum tulang belakang. Nah, bagian-bagian ini memiliki fungsi juga seperti mata. Mata yaitu sebagai alat indera penglihat. Yang lebih utama, fungsi mata itu digunakan untuk melihat objek yang jauh maupun yang dekat. Lalu merobek kelenjar hidung langit-langit. Kelenjar submaxillary dan sublingual itu terdapat 3 kelenjar ludah dalam rongga mulut, yaitu kelenjar parotis yang terletak di bawah telinga, kelenjar submanibularis terletak di bawah rahang atau rahang bawah, kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah. Kelenjar parotis menghasilkan ludah yang berbentuk cair. Kelenjar submandibularis dan kelenjar sublingualis menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir. Ludah yang berfungsi memudahkan penelanan makanan. Jadi, ludah berfungsi membasahi dan melumasi makanan sehingga mudah ditelan.
Lalu ada jantung. Nah, jantung di sini mempunyai fungsi utama yaitu memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali serta dibersihkan oleh organ paru-paru. Nah, berarti hal ini bahwa fungsi jantung pada manusia sebagai alat atau organ pemompa darah pada manusia. Selanjutnya ada paru-paru. Nah, paru-paru ini berfungsi membawa udara dan mengalirkan ke aliran darah. Di sini juga ada perut. Perut yaitu organ abdominal yang bertanggung jawab dalam pencernaan dan penyerapan makanan, membantu proses pernapasan dan melindungi organ-organ dalam. Di sini juga ada pembengkakan pembuluh darah perut. Lalu ada hati. Hati itu berfungsi menetralisir dan menawarkan racun, mengatur sirkulasi hormon, mengatur komposisi darah yang mengandung lemak, gula, protein, dan zat lain. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas ini berfungsi untuk memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Lalu ada kelenjar adenal. Nah, kelenjar adenal ini memproduksi 3 jenis hormon, yaitu aldosteron yang mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah. Lalu kortisol yang mengontrol kadar gula darah dan metabolisme, dan gonadokortikoid yang mengatur hormon seksual. Selanjutnya itu usus halus. Usus halus ini fungsinya untuk menyerap air dari feses. Pada mamalia itu kolon terdiri dari kolon menanjak, kolon melintang, kolon menurun, kolon sigmoid, dan rektum. Selanjutnya itu ada ginjal. Nah, ginjal itu berfungsi untuk menyaring darah, membuang limbah dan racun dari tubuh, dan juga membantu mengeluarkan urin. Dengan kata lain, ginjal juga membantu keseimbangan cairan yang ada di tubuh manusia. Setelah ginjal itu ada kandung kemih. Nah, kandung kemih ini fungsinya menyimpan urin. Jika kandung kemih yang sehat itu menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. Namun fungsi ini terganggu jika terdapat infeksi atau masalah kesehatan lainnya. Kandung kemih ini adalah bagian sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia. Terakhir yaitu organ seksual. Nah, di sini juga terdapat sistem sumsum tulang belakang. Nah, ini contohnya di situ ada servikal yang terletak pada area leher yang terdiri dari 8 segmen. Lalu ada torakal yang terletak di bawah vertikal terdiri dari T1 sampai T12. Tulang lumbar itu terletak di bawah torakal yang terdiri dari L1 sampai L5, dan sakral yang terletak di bawah lumbar terdiri dari S1 sampai S5. Sekian, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.